Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, ketemu lagi nih bersama Pak Vicky di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana makna hidup sederhana. Nah hari ini kita akan belajar lagi tentang hidup sederhana, namun akan Vicky tambahkan dengan ikhlas seperti apa. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan kembali mereview materi mengenai mari hidup sederhana dan ikhlas. Bagaimana sih sebenarnya hidup sederhana itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberitahu kita mengenai ciri-ciri orang hidup sederhana, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi berdasarkan Al-Quran tadi bisa kita simpulkan bahwa hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Meskipun Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah atau boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan selai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sih kita harus hidup sederhana? Memang apa keuntungan jika kita hidup sederhana? Tentu saja banyak keuntungan yang kita dapat ketika kita menerapkan hidup sederhana. Nabi Muhammad, teladan kita, ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin atau tidak punya ya teman-teman. Berikut beberapa keuntungan hidup sederhana. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tersebut mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Kemudian orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Dan yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Adapun cara untuk hidup sederhana adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap apa adanya dan tidak memamerkan. Kemudian, membiasakan makan minum sederhana tidak berlebihan. Menggunakan uang jajan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, dan membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, serta yang terakhir mensyukuri atas apa yang kita miliki. Nah sekarang mari kita perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ikhlas beramal. Apa sih itu ikhlas beramal? Nah, kita simak video ini. Udah, ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati,
karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas atau sepenuh hati. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk mengetahui ciri-ciri orang yang ikhlas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Nah, teman-teman, itu tadi materi mengenai hidup sederhana dan ikhlas. Semoga kita semua bisa mengamalkan hidup sederhana dan hidup ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.